Peluang kita di PON ke-21 itu di angka 230 emas. Ini adalah perkiraan yang atau forecast peluang yang dikawal ketat oleh kami. Bahkan kami secara periodik juga melaporkan hasil daripada kerja-kerja kita ini di KONI dalam konteks persiapan PON kepada Bapak Gubernur, Pak PJ Gubernur, pada Komisi 5 DPRD, kepada halayak melalui media seperti podcast Koran Gala ini, agar semuanya menjadi tahu terkait persiapan menuju Jabar Hat-Trick ini. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kita kali ini akan berbicara hal yang mudah-mudahan hasilnya nanti menggembirakan kita. Amin. Di studio kita sudah hadir Ketua Umum KONI Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Budiana SIP MSI. Beliau ini nanti akan memimpin kontingen besar ke PON 21 di Sumatera Utara dan Aceh. Apa kabar? Alhamdulillah, emang Kang. Kang Budi, PON sebentar lagi nih. Persiapan tentunya kontingen Jawa Barat kita percaya sudah sangat matang lah. Karena apa? Targetannya ini bukan target yang kaleng-kaleng nih ya. Ini targetan yang luar biasa ya. Yeah. Targetannya adalah juara umum. Selain itu adalah menciptakan sejarah baru nih, Jawa Barat hat-trick di PON. Nah, apakah ini akan tercapai atau tidak? Mudah-mudahan tercapai, sehingga itu tadi bisa memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita di Jawa Barat. Kemudian persiapannya sudah sejauh mana nih? Alhamdulillah, atur nuhun Kang Nu, untuk yang kedua kalinya saya ada di podcast Koran Gala ini. Mudah-mudahan Koran Gala tambah nanjir. Amin. Mudah-mudahan Koran Gala tambah sukses. Amin. Kang Nu, persiapan yang sudah kita lakukan dalam masa persiapan menghadapi PON ke-21 di Aceh dan Sumut itu, saya mulai misalnya dari selama kurun waktu 2024 saja kan. Itu di Januari sampai dengan Maret kita melakukan istilah Binpres kami ini atau istilah Satlak, pengokohan biometrik kan. Oke. Pengokohan biometrik itu pertama ada kegiatannya adalah sentralisasi, lalu pengokohan kondisi fisik dan teknik, lalu yang ketiga tes fisik dan kesehatan. Nah, kita adakan calon atlet pelatda PON itu dia dilakukan tes fisik dan kesehatan kan, dan itu kita lakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UPI, juga dengan FPOK UPI dan Rumah Sakit Pasundan milik Universitas Paguyuban Pasundan. Yang keempat adalah seleksi tim inti. Nah, seleksi tim inti ini memang harus segera kita lakukan di Januari dan Maret, dan ini sudah kita lakukan untuk melakukan persiapan dari awal, menetapkan tim inti daripada tim inti cabur, seluruh cabur untuk pelatda PON. Ini sudah saya lakukan. Lalu kemudian April Juni di tahun ini kita melakukan penguatan keterampilan dan performa. Penguatan keterampilan dan performa, kegiatannya yang pertama sentralisasi lagi, yang kedua penetapan taktik dan strategi, yang ketiga karakter building. Ini kita lakukan kerjasama dengan Rindam 3 Siliwangi. 3 angkatan Kang Nu kita lakukan. Mengapa 3 angkatan? Karena besar sekali atletnya saat ini. Itu yang menjadi peserta adalah atlet dan pelatih juga Kang. Dan alhamdulillah pada saat karakter building ini kita lakukan, semua pimpinan cabur berterima kasih sekali kepada kami, karena dengan karakter building pada saat kemarin itu pimpinan cabur dan tim pelatih juga menjadi mengetahui karakter daripada atlet-atletnya. Dan soliditas semakin terbangun ya. Soliditas jelas semakin terbangun kan. Kemudian yang keempat, tryout dan training camp. Tryout dan training camp ini khususnya di bulan Juni nanti akan kita lakukan
bagi cabur-cabur yang membutuhkan untuk melakukan tryout dan training camp. Mayoritas di luar negeri kan. Mayoritas mereka melakukan di luar negeri, ya hampir rata-rata di negara Korea Selatan. Yang kelima, penggunaan perlengkapan pertandingan. Nah, penggunaan perlengkapan pertandingan ini bekas peralatan PON ke-21 di Papua kemarin beberapa cabur masih memiliki, dan jikalau masih layak untuk digunakan, kita masih gunakan, tinggal perawatan. Tetapi tetap kita juga sesuai dengan DPA dana hibah kita ke Dispora, kita pun melakukan peremajaan dengan melakukan pembelian peralatan. Karena tidak sedikit cabur-cabur yang memang materinya membutuhkan peralatan seperti dayung, menembak, dan cabur-cabur lainnya, itu kan. Dan Kang Nu dan para pemirsa kemutahiran daripada alat-alat pertandingan dan latihan ini semakin hari semakin canggih gitu ya, kira-kira. Dan juga mempengaruhi nanti kan? Itu sangat mempengaruhi. Iya. Ini harus kita beli dari awal. Kami minggu-minggu ini sedang mendukung pembelian peralatan tersebut yang berasal dari dana hibah Dispora, begitu, agar dari mulai sekarang alat-alat baru itu bisa bisa menyatu dengan gerakan-gerakan ritme atlet. Kemudian yang kelima di bulan April Juni ini adalah penggunaan pengalaman pertandingan. Lalu kemudian Juli Agustus tahun ini itu adalah pengokohan Jabar Hat-Trick untuk menjadi bisa mewujud aktivitas yang dilakukan, sentralisasi, kemudian tes fisik dan kesehatan. Tadi di awal bulan Januari kita melakukan tes fisik, Januari Maret. Di bulan Juli Agustus pun menjelang keberangkatan ke Aceh dan Sumut, kita adakan lagi tes fisik dan kesehatan kan. Yang ketiga, penguatan kebersamaan tim, kita makin perkokoh. Lalu kemudian pengokohan mental juara. Pengokohan mental juara ini kami begitu sangat memperhatikan bersama-sama dengan pimpinan cabur agar modalitas kita menjadi juara umum berturut-turut dalam pelaksanaan PON 2016-2021 itu menjadi modal utama, bahwa atlet-atlet kita itu sebetulnya atlet juara dan ini tidak boleh melempem hanya karena gara-gara misalnya baru putus dari pacarnya atau sebelum berangkat ke Aceh atau Sumut terganggu, maka itu dan hal lain lah ya. Hal-hal seperti itu kita antisipasi Kang Nu dengan menghadirkan para psikolog olahraga yang kita hadirkan, dan alhamdulillah kabin psikologinya kami menghadirkan Profesor Yusuf. Beliau adalah dosen psikologi olahraga di FPOK UPI dan anggota timnya terdiri dari orang-orang yang sangat memahami tentang hal itu. Lalu penguatan manajemen pencapaian target. Jadi secara manajerial ini juga menjadi concern kami terkait dengan persiapan untuk pengawalan Jabar Hat-Trick ini. Kami banyak meng-guide, menarik mitra-mitra KONI yang lainnya. Karena persoalan dalam konteks penguatan manajemen ini kita nggak bisa dikelola oleh KONI saja kan. Saya dan teman-teman pengurus KONI Jabar ingin juga ditemani oleh Koran Gala, ingin ditemani oleh media-media lain gitu kan, agar akuntabilitas daripada pelaksanaan persiapan ini teruji gitu kan. Melalui media bisa terpantau. Kang Budana, ini kan tadi disebutkan bahwa ya target lah ya, itu udah menjadi tekad lah ya. Mempertahankan juara umum sekaligus mencetak sejarah ya, hat-trick PON 3 kali ini luar biasa. Kekuatan kontingen Jawa Barat nanti untuk ke PON 21 itu berapa? Dan targetan yang sudah ditetapkan berapa nih raihan emasnya saja? Untuk persiapan atau melihat peluang ya, Kang Nu, berdasarkan
kelompok cabur. Jadi cabang olahraga itu ada kelompoknya. Ya. Ada 5 kelompok. Kelompok terukur, kelompok bela diri, permainan, akurasi, dan penilaian. Nah, dengan nomor pertandingan yang begitu banyak, totalnya ada 1042 nomor pertandingan beserta peluang-peluangnya ya. Nah, di terukur misalnya kita punya peluang 86 emas. Dan seterusnya sampai dengan penilaian, sehingga ada total peluang kita di PON ke-21 itu di angka 230 emas. Ini adalah perkiraan yang atau forecast peluang yang dikawal ketat oleh kami. Bahkan kami secara periodik juga melaporkan hasil daripada kerja-kerja kita ini di KONI dalam konteks persiapan PON kepada Bapak Gubernur, Pak PJ Gubernur, pada Komisi 5 DPRD, kepada halayak melalui media seperti podcast Koran Gala ini, agar semuanya menjadi tahu terkait persiapan menuju Jabar hat-trick ini. Ya. Kekuatan kontingen atletnya berapa? 1042. 1200 atlet. Nah, ini tentu saja ini bukan kontingen yang kecil ya. Kebayang ya nanti mengurus segala keperluan, mobilisasi dan sebagainya di dua provinsi. Di 2 provinsi apalagi ini kan ya kita kebayang lah, tapi tentunya ini sudah disiapkan ya. Alhamdulillah ya, kita siap, walaupun sekali lagi KONI Jabar juga nggak bisa berjalan sendiri. Kami juga sangat, selain dana hibah, kami juga memohon bantuan lain dari Pak PJ Gubernur, misalnya terkait fasilitasi tenaga medis melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Lalu tenaga bantuan lainnya melalui Kodam 3 Siliwangi, melalui Pak Panglima atau Pak Pangdam 3 Siliwangi. Dan unsur lain. Dan itu sambutannya dan dukungannya oke juga. Sangat positif, apalagi misalnya Kodam 3 itu tidak sedikit atlet-atlet unggulan, banyak yang anggota TNI AD, juga banyak anggota Polri, semua angkatan ada Pak, TNI Polri di. Ya, melihat kesiapan dan melihat target yang saya sebut tidak main-main ini, tentunya dukungan semua stakeholder Jawa Barat itu sangat dibutuhkan, apalagi ini misi yang tidak gampang lah ya. Medan pertempurannya ada di 2 lokasi yang berbeda. Betul. Ini membutuhkan koordinasi, membutuhkan mobilitas yang efektif dan sebagainya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kontingen besar Jawa Barat nanti di PON 21 di Medan dan di Aceh ini bisa membawa hasil yang maksimal sesuai dengan target, sehingga sekali lagi kita rakyat Jawa Barat diberi kebanggaan lagi, diberi kebahagiaan lagi oleh tim KONI Jawa Barat. Hatur nuhun Kang Budana. Nuhun Kang Nut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.